Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di mata kuliah metodologi penelitian. Penelitian itu berasal dari kata research dalam bahasa Inggris, di mana kalau kita bagi menjadi dua kata, re dan search. Re artinya kembali dan search artinya mencari. Berarti kalau kita gabungkan artinya menjadi mencari kembali. Nah, menurut T. Hillway ya, penelitian adalah studi yang dilakukan seseorang yang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna sehingga didapatkan pemecahan masalah dan diperoleh pemecahan tersebut yang tepat terhadap masalah yang dihadapi. Nah, menurut Lady ya, itu penelitian adalah suatu proses untuk mencapai jawaban terhadap sesuatu pertanyaan ya, dan penyelesaian terhadap suatu permasalahan dalam suatu fenomena. Dalam kesempatan ini kita akan membahas konsep penelitian, karakteristik, dan apa yang dimaksud dengan penelitian ilmiah. Ayo kita mulai. Kita mulai dari karakteristik penelitian. Sesuatu pekerjaan bisa disebut sebagai penelitian ya, jika memenuhi karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, itu penelitian selalu dimulai dengan sesuatu pertanyaan ya, atau dimulai dari suatu permasalahan. Jadi, penelitian itu selalu dimulai dari pertanyaan atau permasalahan ya, berarti bisa dua-duanya, bisa salah satunya. Yang kedua, penelitian itu memerlukan pernyataan yang jelas tentang tujuan dari dilakukannya penelitian tersebut. Nah, jadi untuk melakukan penelitian ada suatu pernyataan ya yang menyatakan bahwa penelitian ini bertujuan untuk sesuatu. Nah, yang ketiga, penelitian harus memiliki rancangan prosedur yang spesifik. Nah, untuk mencapai tujuan yang ditetapkan tadi. Yang keempat, penelitian membagi permasalahan utama menjadi sub-sub permasalahan yang spesifik ya, supaya dalam mencapai tujuan yang ditetapkan ya, itu bisa lebih spesifik dan bisa lebih detail. Nah, yang berikutnya, penelitian diarahkan oleh permasalahan. Ya, jadi permasalahan tadi adalah fungsinya mengarahkan penelitian. Pertanyaan atau hipotesis penelitian yang spesifik. Nah, nanti kita akan bahas hal tersebut pada subbab yang khusus. Yang berikutnya, penelitian bersifat asumsi kritis. Ya. Jadi penelitian itu bersifat asumsi kritis yang spesifik. Yang ketujuh, ya, penelitian memerlukan pengumpulan dan interpretasi data. Jadi dia perlu data ya, setelah dikumpulkan kemudian diartikan atau diinterpretasikan dalam upaya mengatasi permasalahan yang ada di awal penelitian tadi. Nah, jadi data selain dikumpulkan juga harus bisa diinterpretasikan. Jadi tidak asal mengambil data yang tidak bisa diinterpretasikan. Nah, seperti itu. Jadi, kalau kita simpulkan dari karakteristik penelitian tadi, penelitian itu singkatnya adalah sesuatu yang diawali dengan masalah atau hasrat, rasa ingin tahu atau pertanyaan. Nah, kemudian dilakukan sesuatu untuk mencari jawaban atau mencari solusi dari pertanyaan atau masalah tersebut. Nah, jadi mencari jawaban ya, penelitian itu ya, mencari jawaban atau mencari solusi. Nah, itu yang harus diingat. Nah, jadi kalau tidak ada pertanyaan, buat apa melakukan penelitian?
Kalau tidak ada permasalahan, buat apa melakukan penelitian? Nah, jadi singkatnya, diawali dari masalah, dilakukan penelitian, dan dicarilah jawaban atau solusi. Nah, penelitian ini ya untuk mencari jawaban dan solusi tadi itu ada dua pendekatan. Yaitu pertama pendekatan non-ilmiah dan pendekatan ilmiah. Nah, di mana pendekatan ilmiah itu dilakukan dengan metode non-ilmiah pula. Sedangkan penelitian pendekatan ilmiah dilakukan dengan metode yang ilmiah pula, yaitu didasarkan kepada ilmu-ilmu pengetahuan yang mendasarinya. Nah, kemudian dilakukanlah penelitian dari metode tersebut. Nah, bagaimana contohnya? Ya, metode ilmiah dan non-ilmiah tadi saya contohkan. Misalnya, ada suatu permasalahan. Amir sakit perut selama seminggu. Tentu pertanyaannya, kenapa? Ya, bagaimana Amir bisa sakit selama seminggu, sakit perut? Ya, biasa sakit perut itu kan sebentar aja. Nah, kalau kita teliti secara pendekatan ilmiah, nah, tahap-tahap yang harus kita lakukan adalah pertama, cari data di lapangan atau cari tahu ya Amir itu makan apa seminggu yang lalu. Kemudian periksakan Amirnya ke dokter. Ya, tentu sampai di dokter dilakukan tes laboratorium. Nah, tes laboratorium ini dalam rangka mengambil data ya, mengumpulkan data. Kemudian hasil tes akan diinterpretasikan oleh si dokter tadi. Sehingga muncullah solusinya, obatnya obat A atau obat B. Kesimpulannya, Amir keracunan, misalnya seperti itu. Ya, dari hasil interpretasi data tadi. Nah, bagaimana pendekatan non-ilmiahnya? Amir sakit perut selama seminggu. Nah, secara non-ilmiah, pergi ke dukun. Ya, kemudian sembuh. Kesimpulannya, Amir kena guna-guna teman atau musuhnya. Nah, itu kesimpulan yang bukan berdasarkan data, ya, bukan berdasarkan pengumpulan data. Nah, berdasarkan analogi tadi, kita bisa susun perbedaan antara pendekatan metode ilmiah dengan pendekatan metode non-ilmiah. Pertama, dari perumusan masalah. Kalau metode ilmiah, perumusan masalahnya jelas dan spesifik. Sedangkan kalau non-ilmiah, perumusan masalahnya itu tidak jelas atau abstrak. Nah, kalau pendekatan ilmiah, masalah merupakan hal yang dapat diamati atau diukur secara empirik. Nah, kalau dari analogi tadi, diukurnya itu menggunakan tes laboratorium seperti itu. Sedangkan kalau pendekatan non-ilmiah itu masalahnya tidak selalu diukur secara empiris ya, tidak selalu dapat diukur ya, bukan berarti tidak dapat diukur ya, tapi tidak selalu dapat diukur secara empiris dan cenderung bersifat supranatural atau dogmatis ya, yang dogma ya, atau budaya dari masyarakat. Yang berikutnya, jawaban pertanyaan pada pendekatan ilmiah itu didasarkan kepada data. Nah, sedangkan kalau pendekatan non-ilmiah itu jawaban itu diperoleh tidak berdasarkan data, ya. Nah, jadi hanya berupa asumsi atau perkiraan saja. Kemudian proses pengumpulan dan analisis data pada pendekatan ilmiah serta pengambilan keputusan berdasarkan logika yang benar. Sedangkan pada pendekatan non-ilmiah, keputusan tidak didasarkan kepada hasil pengumpulan data atau analisis data secara logis. Karena tadi bersifat dogmatis tadi ya. Kemudian kesimpulan ya terbuka untuk diuji orang lain ya, pada pendekatan ilmiah. Sedangkan pada pendekatan non-ilmiah itu tidak dibuat untuk diuji oleh orang lain, artinya tidak reliable ya hasilnya itu.
Ya, bisa jadi pada orang A itu berbeda hasilnya pada orang B. Jadi tidak tetap hasilnya itu dan tidak dapat diuji. Nah, contohnya ya kalau pendekatan ilmiah ya penelitian dengan menggunakan metode ilmiah. Contohnya observasional, eksperimental, dan lain-lain. Sedangkan kalau pendekatan non ilmiah itu misalnya filsafat, ya, intuisi, prasangka, ya, trial and error, dan sebagainya. Jadi kesimpulannya, metode ilmiah itu adalah mekanisme atau cara mendapatkan pengetahuan dengan prosedur yang dilakukan pada suatu struktur yang logis. Ya. Nah, struktur yang logis ini biasanya terdiri atas beberapa tahapan-tahapan kerja. Nah, yang pertama adalah adanya kebutuhan yang objektif, ya. Artinya objektif berdasarkan fenomena yang ada, ya, bukan berdasarkan kepentingan pribadi. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah adanya perumusan masalah. Nah, jadi masalah itu biasanya dalam metode ilmiah itu dikelompokkan, ya, sehingga nanti ya pada akhirnya bisa dibahas secara terpisah. Ya, maka perlu perumusan masalah. Yang ketiga, ada teori yang mendukung permasalahan tersebut. Ya, jadi teori dikumpulkan untuk mendukung permasalahan tersebut. Fungsinya yaitu untuk menyusun hipotesis atau perkiraan atau asumsi awal dari jawaban permasalahan tadi. Nah, berarti hipotesis berdasarkan teori tadi, ya. Kemudian ada pengumpulan data, informasi, ataupun fakta. Nah, jadi setelah ada hipotesis, baru dikumpulkan data dan faktanya. Kemudian ada melakukan analisis data. Dan terakhir, dari hasil analisis data, dilakukan penarikan kesimpulan. Nah, tahapan kerja ini disebut dengan daur logiko, hipotetiko, dan verifikatif. Nah, jadi daurnya disebut daur logiko, hipotetiko, dan verifikatif. Ada 3 sifat metode ilmiah. Ya. Yang pertama adalah efisien dalam menggunakan sumber daya. Ya. Jadi sumber daya yang dimaksud di sini adalah tenaga, biaya, dan waktu. Jadi kalau kita menggunakan metode ilmiah, biasanya lebih efisien terhadap tenaga, biaya, dan waktu. Nah, berarti lebih baik menggunakan metode ilmiah daripada coba-coba dengan menggunakan non ilmiah. Yang kedua, sifatnya terbuka. Ya, sifatnya terbuka, artinya dapat dipakai oleh siapa saja. Ya, jadi metode ilmiah tidak tertutup, ya, tapi terbuka. Ya. Yang ketiga, metode ilmiah itu dapat diuji, ya. Karena prosedurnya yang logis, ya, dalam memperoleh keputusan, maka dapat ditelusuri ulang ke belakang bagaimana caranya, bagaimana prosedurnya, ya. Nah, kemudian dalam metode ilmiah ada 2 pola pikir. Ya, yang pertama adalah pola pikir induktif dan yang kedua adalah pola pikir deduktif. Nah, pola pikir induktif itu adalah cara pengambilan kesimpulan dari suatu kasus yang bersifat khusus, kemudian disimpulkan menjadi kesimpulan yang bersifat lebih umum. Sebaliknya, pola pikir deduktif adalah cara pengambilan kesimpulan dari suatu kasus, ya, yang bersifat umum. Ya, jadi kasusnya sifatnya umum terlebih dahulu, baru disimpulkan menjadi sesuatu yang bersifat khusus. Nah, kalau kita contohkan kedua pola pikir tadi, nah, pada pola pikir induktif misalnya, pola pikirnya tumbuhan akan mati, hewan akan mati, manusia akan mati. Kemudian disimpulkan secara umum, ya, semua makhluk hidup akan mati.
Jadi dari pemikiran yang khusus atau permasalahan yang khusus itu disimpulkan menjadi permasalahan yang umum. Ya, tumbuhan mati, hewan mati, manusia mati. Berarti semuanya akan mati. Nah, sedangkan kalau kita analogikan dengan pola yang sama, pola pikir deduktif itu dari umum ke khusus ya. Semua manusia akan mati. Aris adalah manusia. Berarti kesimpulannya Aris akan mati. Berarti dari sesuatu yang umum ya, semua manusia akan mati, disimpulkan secara khusus Aris akan mati. Jadi apa hubungannya pola pikir deduktif dan induktif ini pada metode ilmiah? Pola pikir deduktif itu biasanya dipakai pada saat kita merumuskan masalah dalam penelitian. Sehingga dari deduksi masalah tadi itu muncul ramalan atau hipotesis. Nah, jadi pada tahap ini kita berpikir secara rasional ya. Hal yang umum dijabarkan menjadi suatu hal yang khusus. Nah, kemudian pada tahap hipotesis selanjutnya akan kita lakukan pengujian dengan menggunakan metodologi penelitian ya, sehingga didapatkan data dan fakta. Nah, data dan fakta inilah nanti yang akan diinduksi karena data dan fakta sifatnya khusus ya. Nanti akan diinduksi atau disimpulkan secara induktif sehingga muncul kesimpulan yang bersifat general atau umum. Ya, biasanya untuk menyimpulkan secara induktif ini digunakan metode statistika. Nah, dari hasil kesimpulan ini maka dapat didapatkan pengetahuan yang baru yang merupakan ilmu pengetahuan yang baru pula. Nah, berpikir ilmiah atau metode ilmiah itu merupakan suatu siklus. Nah, jadi saat ada masalah dilakukan pengujian, kemudian didapatkan kesimpulan, didapatkan ilmu yang baru. Kemudian dari ilmu yang baru itu dapat diteliti kembali ya, dapat dicari kembali sehingga muncul kesimpulan-kesimpulan yang lebih spesifik lagi. Jadi ya, ilmu pengetahuan, metode ilmiah dan penelitian itu mereka saling terkait. Nah, di mana metode ilmiah merupakan kerangka dasar dari kegiatan penelitian, di mana penelitian merupakan salah satu bentuk dari implementasi dari penerapan metode ilmiah. Nah, jadi ketiga kegiatan tersebut saling terkait. Nah, karena ilmu pengetahuan dan penelitian serta metode ilmiah itu saling terkait, maka mereka mempunyai tugas-tugas ya dalam pengembangan ilmu. Yang pertama, tugas ilmu pengetahuan, penelitian, dan metode ilmiah adalah mengadakan deskripsi atau mendeskripsikan. Yaitu mendeskripsikan adalah menggambarkan secara jelas dan cermat hal-hal yang dipermasalahkan atau dipertanyakan tadi. Nah, yang kedua, fungsi dari atau tugas dari ilmu pengetahuan dan penelitian itu adalah untuk menerangkan atau eksplanasi atau explanation, yaitu menerangkan kondisi-kondisi dasar ya, yang mendasari peristiwa-peristiwa atau gejala-gejala yang terlibat ke dalam persoalan atau permasalahan tadi. Nah, jadi permasalahan diterangkan oleh ilmu pengetahuan ya, sehingga muncullah faktor-faktor yang terkait dengan permasalahan tadi. Nah, kemudian yang ketiga, tugas dari ilmu pengetahuan dan penelitian adalah menyusun teori, yaitu mencari dan merumuskan hukum-hukum mengenai hubungan antar kondisi yang satu dengan yang lainnya, ya, atau hubungan satu peristiwa dengan peristiwa lainnya. Kalau dalam penelitian dikenal dengan justifikasi permasalahan. Ya, jadi
kita perlu menyusun teori karena kita perlu mencari keterkaitan antara satu peristiwa dengan satu peristiwa yang lain. Nah, sehingga muncul yang keempat, yaitu prediksi. Nah, jadi dari susun teori tadi muncul prediksi atau peramalan. Nah, yaitu membuat ramalan, estimasi atau proyeksi mengenai peristiwa-peristiwa yang saling mengenai peristiwa-peristiwa yang saling keterkaitan tadi, ya, sehingga dapat dilihat kemungkinan gejala-gejala yang akan muncul, ya, setelahnya. Nah, yang terakhir adalah ilmu pengetahuan dan penelitian bertugas untuk melakukan pengendalian, yaitu melakukan tindakan guna mengendalikan peristiwa-peristiwa atau gejala-gejala yang timbul tadi. Ya, jadi pada saat melakukan penelitian, kemungkinan yang akan muncul seperti ini, bagaimana mengendalikannya juga dengan ilmu pengetahuan. Jadi ya, kalau kita simpulkan dari keterkaitan dan tugas penelitian, metode ilmiah ya, dan ilmu pengetahuan tadi, maka kita dapat definisikan bahwa penelitian adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan secara terarah dan terencana atau disebut juga sistematik, ya, terkendali, empiris, dapat diukur, ya, dan kritis dengan maksud mengungkapkan secara alami, baik secara teori maupun secara hipotesis, hubungan antara gejala alami yang satu dengan gejala alami yang lainnya. Baik, itu saja untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan yang mungkin tidak sengaja saya ucapkan. Terakhir, ya, saya akan berikan Anda tugas, ya, berdasarkan yang saya terangkan tadi. Nah, silahkan dikerjakan tugasnya yang saya berikan pada Edlink. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.